welcome to our channel. Saya Elis Soliha selaku co-host pada podcast hari ini, di mana ini merupakan podcast perdana ya, Ya, betul sekali. di podcast kolaborasi. Betul. Oke, baik sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, lebih baiknya kita mencairkan dulu suasananya. Oke. Dengan kita beri jargon sedikit. Ada Oke. jargonnya, Mbak? Ada dong. Jadi gini ya, Menarik nih. salam kolaborasi gitu. Oke, Itu ya, Mbak. Seperti Ya? ini. Oke. Siap. Bagaimana? Siap? Oke, Siap. siap, Mbak. Kita mulai ya. Sambil lihat kamera. Oke. 1, 2, 3. Salam kolaborasi. Oke, luar biasa ya. Jadi ini merupakan salah satu podcast pertama ya, Ya, betul. di mana podcast kolaborasi ini hadir sebagai wadah untuk mengelaborasi isu-isu global saat ini, yang dimana ketika kita melihat bagaimana problematika yang terjadi saat ini, jadi kita sebagai akademisi dan juga mahasiswa harus bisa menjawab tantangan Betul. ataupun problematika yang terjadi saat ini. Jadi sebelum masuk ke inti, sudah hadir nih di tengah-tengah saya ada Mbak Mima selaku mahasiswa administrasi negara dan juga narasumber Siap. kita pada podcast hari ini, yaitu Bapak Zul. Surhan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke Oke. ya. Sebelum itu melihat menyikapi situasi global saat ini, bagaimana sih menurut Bapak apa yang harus dipersiapkan oleh kami sebagai mahasiswa FISKUN? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa yang sudah menginisiasi podcast. Tentunya ini adalah wadah yang bagus buat teman-teman berkreasi. Kemudian, oh ya, saya mau ucapin terima kasih juga nih sudah diundang. Tadi diundang Siap. melalui Laboratorium Sosial Humaniora ya. Oke, tentunya kami sangat mengapresiasi itu, bahwa Laboratorium Sosial Humaniora sudah menjadi penggerak dalam rangka memberikan ruang kepada mahasiswa dan dosen untuk tetap berkolaborasi dalam bentuk podcast seperti ini ya. Dan ini menjadi wadah juga buat masyarakat kenal UTS nih. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi ini langsung berat nggak apa-apa ya? Atau Kita memang sharing-sharing aja. Oke. Santai, Pak Dika. atau memang gitu konsepnya, langsung berat nih, langsung ditodong nih. Baik, jadi memang eh, pastinya teman-teman mahasiswa itu akan mempunyai tanda tanya besar nih melihat kondisi kita hari ini. Bagaimana sih kita bisa bersaing? Bagaimana sih UTS mampu melahirkan lulusan-lulusan yang bisa bersaing secara di dunia global ini? Yang pasti yang perlu saya harus sampaikan di awal adalah teman-teman mahasiswa UTS nggak perlu ragu lagi, nggak usah pertanyakan itu bagaimana. Tentunya hari ini UTS Fakultas Ilmu Sosial Humaniora terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan, kemudian bagaimana mengembangkan kreativitas mahasiswa, daya saing secara dan daya kritis dari teman-teman mahasiswa itu yang kami coba bangun tentunya. Tapi sebelum jauh membahas global nih ya, saya mau sedikit sampaikan bahwa mungkin masih banyak yang belum kenal UTS kali ya. Ya, betul. Oke, jadi UTS ini Universitas Teknologi Surabaya yang ada di Surabaya Barat. Kemudian UTS ini merupakan universitas yang dinaungi Yayasan Pendidikan Pembangunan Surabaya. Oke. Jadi kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pembangunan Surabaya, itu yang pertama. Kemudian sejak proses pengembangan universitas ini, tentunya YPPS ya dalam hal ini Yayasan Pendidikan Pembangunan Surabaya terus berupaya memberikan fasilitas dalam rangka mendukung sistem pembelajaran di dalam. Kemudian kita mau ngomong soal visum nih, sebelum mempersiapkan mahasiswanya nih. Apa saja sih yang ada di visum? Yang pertama, visum adalah Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, yang mana kami ada 2 prodi ilmu hukum dan prodi ilmu administrasi negara. Dan dosen-dosen di dalamnya tentunya adalah dosen-dosen yang berkompeten dari lulusan universitas ternama di Indonesia.
Dan itu yang menjadi nilai positif yang pertama, bagaimana universitas memberikan ruang bagi dosen-dosen muda nih untuk berkreasi Oh, di. berarti dosennya di sini semua muda-muda ya, Pak? Betul, Mbak. Jadi dosennya dosen muda-muda Luar semua nih. biasa, iya. Nah, Ada Gen Z gitu. jadi teman-teman nggak boleh ragu lagi nih bahwa kalau dulu mahasiswa dia melihat dosen harus suram, kemudian Iya, sangat enggak. Di Visum, di UTS itu sangat apa sangat bergaul dengan mahasiswa karena memang dosen-dosennya masih muda nih. Kalau Bu ini umurnya berapa, Bu? Masih 27 Wah, paling ya kan masih muda 27. banget. Masih Kalau muda-muda. Bapak sendiri? Saya nggak usah di ini ya, nggak usah disampaikan, nanti akan ini ditulis saja ya di deskripsi bagaimana ya. Jadi seperti itu. Memang dosen-dosennya masih muda, keilmuan yang fresh dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Kemudian kembali ke fokus pertanyaannya Pak Miman nih, bagaimana mahasiswa ke depan mampu bersaing secara global. Tentunya yang pertama, tentunya Fakultas Ilmu Sosial Humaniora akan memberikan ruang supaya teman-teman punya kompetensi yang bisa bersaing. Seperti apa sih? Yang pertama adalah bagaimana Fakultas Ilmu Sosial Humaniora ini memberikan sistem pembelajaran yang tentunya sangat fleksibel. Teman-teman bisa mengupdate keilmuan langsung melalui gadget dan lain-lain. Itu adalah salah satu upaya Bishum, upaya UTS dalam rangka memberikan pendidikan yang layak bagi teman-teman atau pembelajaran yang layak buat teman-teman. Itu yang pertama nih. Jadi kami harapkan dari sistem pembelajaran yang fleksibel ini, teman-teman bisa belajar sambil mengeksplorasi di luar. Teman-teman bisa belajar melalui gadget, kemudian bisa melihat langsung di masyarakat, bisa sambil tetap menjalankan kehidupan-kehidupan di luar kampus. Karena itu yang paling penting nih. Inti dari teman-teman selesai adalah kembali ke masyarakat. Untuk sampai di masyarakat itu teman-teman tetap tidak boleh lepas, tidak boleh jauh dari masyarakat itu. Artinya dengan teman-teman belajar melalui gadget tetap bisa berkolaborasi dengan masyarakat itu sangat membantu ke depan bagaimana mampu mengenal kondisi sosial masyarakat, kemudian mampu memberikan solusi kepada masyarakat. Ini dalam 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 skop kecil ya. Tetapi ketika membahas secara global, tentunya instrumennya harus instrumen global juga dong. Ini yang menjadi upaya Fishum untuk memberikan fasilitas yang mampu mendukung kompetensi global teman-teman. Yang pertama di 2024 akhir sampai 2025 akhir ini kami mencoba merumuskan kurikulum di Prodi Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara merumuskan kurikulum yang berbasis global. Kemudian secara struktur teman-teman di Fishum kami punya yang namanya ASEAN ASEAN Studies and Development Policy. Itu adalah wadah teman-teman yang tertarik untuk riset-riset global, untuk mengenali bagaimana hari ini kondisi global hari ini, bagaimana posisi Indonesia hari ini, kemudian bagaimana teman-teman harus bertindak. Karena setelah teman-teman lulus, tentunya yang kami harapkan adalah lulusan Visum itu adalah lulusan yang bisa mengambil peran dalam proses penyelesaian masalah global yang tadi disebutkan sama Bu ini bahwa sangat sangat siap. krusial dan kompleks persoalan-persoalan global hari ini. Salah satu yang kami tonjolkan adalah bagaimana teman-teman harus melek terhadap teknologi. Itu adalah upaya kami. Bagaimana kebijakan berbasis teknologi, kemudian bagaimana hukum berbasis teknologi, bagaimana proses pengembangannya, kemudian bagaimana yang paling penting di era teknologi hari ini secara global itu bagaimana perlindungan. Kalau teman-teman hukum ya, bagaimana perlindungan data pribadi dan lain-lain. Itu adalah upaya kami untuk memberikan input ke teman-teman supaya bisa menjadi bagian daripada perubahan-perubahan sosial, menjadi bagian daripada perbaikan-perbaikan negara ke depan.
Mungkin seperti itu, Mbak, ya. Inilah Iya. ini masih awal-awal ya, Iya. jadi kita sharing Jadi santai-santai. kalau di Universitas Teknologi Surabaya itu sudah mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Betul. Kita juga berbasis teknologi gitu ya. Iya. Jadi apa-apa itu kan sekarang anak zaman sekarang kan kayak apa sih buka buku gitu. Oke. Kayaknya di Universitas Teknologi Surabaya itu kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Betul betul. Dari HP kita udah dapat materi, udah Betul. dapat kita bisa kontak bareng bapak dosen, ibu dosen, bila kita juga kalau ada pertanyaan yang urgent gitu. Biasanya kan kalau anak zaman sekarang kan kayak apa nggak mau ketemu gitu, maksudnya itu lebih cepat itu kita mengabari lewat HP Oke. gitu. Sebagai jadi di Universitas Teknologi Surabaya ini kita udah berbasis Teknologi, teknologi. betul, Mbak. Jadi itu yang upaya-upaya universitas, dalam rangka memberikan fleksibilitas komunikasi antara dosen dengan mahasiswa supaya tidak ada gap nih. Jangan sampai yang hal-hal yang tidak kami inginkan mahasiswa berjarak dengan dosen, itu yang itu. Meskipun sebenarnya kami berusaha untuk memberikan apa, pelayanan secara prima, kalau teman-teman datang ke kampus pasti, melihat bagaimana vibes-nya nih ya, Iya. vibe kampus, mahasiswa ketemu dosen dan lain-lain. Itu adalah, upaya lain selain daripada peningkatan teknologi. Jadi memang teknologi hari ini memiliki peran penting, dalam dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman berkomunikasi nih WhatsApp cepat terjawab, Iya. kemudian mau baca buku, kita ada Iya, ada e-book, kemudian teman-teman di Visum kita punya JLAS, Journal Law and Administrative Science, itu adalah media pembelajaran online yang teman-teman bisa baca nih. Dan tulisan-tulisan di situ itu bukan hanya dari universitas, dosen-dosen UTS, tapi berbagai, unsur ataupun dari berbagai dosen-dosen dari yang, dari luar UTS yang sangat berkompeten yang menuliskan, karyanya dalam JLAS itu. Itu teman-teman bisa akses di mana-mana tuh. Oh, berarti seluruh mahasiswa bisa mengakses itu, Pak? Betul, Mbak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengakses, sumber-sumber pembelajaran dari UTS, dari Visum tentunya secara khusus. Oke. Eh, kalau Mbak Mima nih, saya mau tanya nih, Mbak Mima, gimana sih tanggapannya hari ini karena saya ditanya terus nih dari tadi, terus tiba-tiba berat nih. Kalau Mbak Mima hari ini dites, gimana? Sudah semester 5 ya, masuk Iya. semester 5. Baru semester 5. Mungkin tanggapan gitu sebagai mahasiswa gitu, agent of change nih. Nah, kita butuh nih supaya kami punya feedback nih, jangan sampai selama ini Betul, betul, dengan betul mereka gitu. mengajarkan, ternyata nggak masuk nih ke mahasiswa ya, gimana nih? Apa sih yang Mbak Mima dapatkan gitu selama kuliah di UTS? Ya, saya sebagai mahasiswa Visum tentunya sangat terbantu banget kalau kuliah di sini. Selain biayanya yang murah, terus waktunya juga fleksibel bagi para pekerja seperti saya gitu. Jadi kalau kalau misalnya pagi kerja, malamnya juga masih bisa mendapatkan ilmu dari bapak dosen, bisa kuliah di sini. Terus dosen-dosennya juga rata-rata kan masih muda-muda gitu. Oke. Jadi kita juga Masih asik iya, gitu, masih diskusi asik gitu ya, Pak, ya. masih asik buat diskusi nanti kalau kita, "Wah, ini bagaimana sih gini gini gini." Nah, dosennya itu masih bisa nyambung gitu loh sama kita. Kan biasanya ada toh dosen yang maksudnya nggak cocok sama kita Nggak gitu dalam terbuka gitu. Atau mungkin gara-gara usia jadi Iya, susah jadi persidangan usia gitu. Jadi kita juga agak segan gitu kalau Agak banyak sungkan. kalau Oke. masih muda kan kita juga bisa sharing yang lebih Yang penting jangan sharing terlalu jauh sampai Iya, ke pencitraan ya. Oh, Oke. itu bahaya. Jangan sampai. Jadi, memang, di Visum, kami teman-teman dosen itu kami memang berusaha untuk tetap, jangan sampai ada gap Ya, benar. dalam berkomunikasi. Teman-teman bertanya, kami upayakan teman-teman dosen bisa merespon, secepat mungkin. Itu yang kami harapkan. Kemudian dan tentunya itu berjalan optimal sampai hari ini karena memang secara secara interval usia itu nggak jauh. Jadi teman-teman dosen nih, bisa
menyelami bahasa-bahasa gen apa sekarang buahnya? Gen Z. Oh, Gen Z ya. Yang lagi booming tuh Iya, Gen Z. booming. Betul betul. Tapi saya mau ngasih gambaran bahwa Gen Z ini, Gen Z ya, sorry, Gen Z ini kalau teman-teman lihat gerakan di Nepal, itu gerakan yang digerakkan oleh Gen Z dan berhasil meruntuhkan ini ya. Tapi itu adalah gambaran bahwa Gen Z punya Betul. peran besar dalam rangka bukan hanya di lingkup kecil di lingkup kecil lokal, tetapi bisa menjadi tokoh gerakan nasional. Itu yang kami harapkan teman-teman di UTS ini, teman-teman di Visum ini juga. Kemudian tidak sampai di situ, nanti teman-teman setelah selesai, jangan sampai, setelah selesai sudah kurang peka nih, Gen Z ini sudah mulai mulai sele Apatis gitu apatis dengan kan. kondisi sosial itu yang kami tidak inginkan. Kami pengen teman-teman lulusan Visum tetap memberikan kontribusi positif kepada negara. Itu yang kami coba bangun, dan berikan kepada teman-teman mahasiswa supaya tetap giat, tetap kritis, kemudian tetap peka terhadap kondisi sosial hari ini. Nah, bicara soal kritis, bagaimana sih Pak caranya kita sebagai mahasiswa itu agar bisa berpikir secara kritis gitu loh? Oke, jadi yang paling pertama adalah menurutku ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, yang pertama itu harus punya empati dulu. Peka terhadap kondisi sosial masyarakat hari ini. Kalau teman-teman sudah punya rasa peka, kemudian ditambah dengan pemahaman yang bagus terhadap dunia akademis, terhadap literatur-literatur, tentunya itu akan mempertajam. Jadi yang pertama adalah peka terhadap kondisi sosial masyarakat, itu yang paling pertama nih. Yang kedua adalah pemahaman teman-teman. Bagaimana sih seharusnya saya bertindak dengan ketika melihat kondisi sosial hari ini, eee, kita lihat petani masih kesulitan bertahan hidup, wilayah-wilayah masyarakat adat masih tergusur, kemudian hutan adat mulai menipis, kemudian, hutan-hutan bahkan tergantikan posisinya yang awalnya adalah, sumber oksigen, kemudian diubah fungsi menjadi lahan-lahan yang dianggap produktif, tetapi itu sangat merugikan. Ini jadi tentunya, eee, pemikiran-pemikiran seperti itu melihat kondisi masyarakat yang tertindas, apalagi masyarakat yang aksesnya terbatas, tentunya itu menjadi vitamin buat teman-teman mahasiswa supaya tetap kritis. Ya, jadi setelah peka, pahami kondisinya, kemudian bagaimana bertindak, kemudian mengambil kesimpulan dan bagaimana mengambil keputusan. Itu yang paling penting, bekal teman-teman mahasiswa supaya, tetap kritis, kemudian tetap memberikan, memberikan jawaban terhadap polemik-polemik atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya, itu ya, Mbak, ya. Rajin baca buku juga, itu yang paling utama. Kalau teman-teman mahasiswa nggak baca buku, nggak ini, waduh, Terkadang itu begini Pak Dekan, jadi apa ya, ketika kita melihat di zaman sekarang ini kan zaman teknologi ya, Iya. apapun itu serba teknologi gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian mahasiswa ini tidak serta merta gitu hanya menggunakan AI karena apa? Ketika Memang. Oke. mahasiswa diberikan tugas itu rata-rata semua Pakai pakai AI ya. AI gitu loh. Oke. Jadi mereka cenderung ke situ gitu loh Pak Oke. Dekan. Baik, itu adalah Iya. dilema juga ya. Yang pertama secara akademik, tentunya kita di-push untuk tetap berpikir kritis. Di sisi lain ada AI yang memberikan dengan seluruh kecanggihannya, sehingga mempermudah akses-akses. Tetapi sebenarnya ada juga yang perlu kita batasi, bahwa AI ini memang membantu, sangat membantu, dalam teman-teman mengerjakan tugas mungkin ya, tugas dari dosen, tetapi, itu harus dibatasi. Dengan apa? Ya tetap harus menggunakan nalarnya teman-teman, jangan sampai ketergantungan dengan AI sehingga tidak bisa mengambil keputusan nih. Semua keputusan, bahkan keputusan apakah saya harus tidur jam 3 itu ditanyakan ke AI. Itu yang jadi persoalan. Dan persoalan selanjutnya adalah saya masih sering nih, bukan di UT saja ya, tapi
terkadang kita lihat nih, jawaban-jawaban yang memang dari AI langsung. Yang paling parah itu kalau tidak dihapus tulisannya by ChatGPT, itu yang persoalan tuh. Jadi teman-teman Ekstrim banget ya iya, mereka. betul betul. Jadi teman-teman tuh harus memanfaatkan teknologi, tetapi di sisi lain harus membatasi supaya teman-teman tidak ketergantungan dan daya kritis teman-teman itu tetap tetap terjaga. Kalau teman-teman sudah mulai, keseluruhan pakai AI tanpa harus dianalisis lagi, kemudian diapakan lagi, itu tentunya akan mereduksi daya kritis teman-teman. Mungkin Betul. seperti itu Mbak, bagaimana menanggapi Bu Aini ya? Iya. Kalau di ya, tapi saya ini ketika berbicara AI itu tentunya, eee, positif di sisi lain, karena memang dalam rangka memberikan kerangka-kerangka pemikiran itu, sangat membantu ya, khususnya teman-teman mahasiswa mungkin dan lain-lain itu sangat membantu, tapi harus tetap dibatasi. Itu pesan saya aja bahwa harus tetap dibatasi supaya daya kritis teman-teman ini tidak sangat bergantung pada AI itu sendiri. Jadi harus dibatasi gitu ya. Betul betul, Tidak harus semua itu berbasis AI. iya. Maksudnya, berbasis AI, mungkin bisa berbasis Boleh. berbasis AI, tetapi tetap harus dianalisis dan dikritisi karena tidak selamanya jangan sampai nanti, mesin ini mempengaruhi teman-teman bertindak, jangan. Tetap harus punya, eee, punya daya kritis, gunakan, melihat kondisi hari ini, supaya jangan sampai nanti AI yang menentukan, tindakan teman-teman. Nah, jadi tetap, harus dengan batasan-batasan. Oke, jadi memang ketika bicara soal AI ini sangat krusial ya, karena memang di zaman sekarang ini kan serba teknologi gitu. Jadi bagaimana kemudian memposisikan mahasiswa untuk bisa meminimalisir pemakaian AI. Jadi AI itu tidak dilarang ya, AI itu tidak dilarang, tapi kemudian mahasiswa itu harus bisa memposisikan Betul. ataupun bisa, dalam istilahnya di sini untuk, minimalisir bagaimana kemudian penggunaan AI itu tidak seluruhnya, Betul betul. seperti itu, gitu loh. Betul. Selain itu, kita ada etika akademik juga. Iya Nah, itu jadi supaya teman-teman tetap menemukan, tetap menjadi, menjadi penemu, itu karena teman-teman akademisi kan salah satunya adalah menemukan novelty, kebaruan, dan kebaruan itu, sudah tidak mungkin kalau teman-teman bergantung pada AI, karena AI adalah berbasis data dan data itu artinya sudah kebaruan lagi meskipun bisa memberikan petunjuk ke situ. Ya, ngomong-ngomong tentang AI nih, apa sih, eee, dalam menyikapi persaingan global saat ini, apa sih yang ditawarkan oleh Fakultas Humaniora, untuk terkait hal tersebut? Oke, yang pertama kita di Visum ini teman-teman, bahwa, berupaya, tetap memberikan yang terbaik ke teman-teman mahasiswa ya khususnya. Bagaimana akses pembelajaran yang kami berikan yang sangat fleksibel, teman-teman, tentunya diharapkan mampu yang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa teman-teman bisa belajar di mana saja. Kemudian bagaimana Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, tentunya hari ini Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, punya beberapa kepada akses kepada keilmuan-keilmuan yang secara global. Teman-teman bisa mengakses, perpustakaan digital daripada, Universitas Teknologi Surabaya. Kemudian hari ini, menjadi tantangan global bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan ini secara secara sosiologis tentunya ketika, akses itu terbuka atau dalam ini borderless tentunya, kejahatan itu semakin meningkat juga nih. Nah, Bagaimana cara kejahatan kejahatan lintas batas dan pencurian data. Kalau pencurian data secara nasional itu mungkin bisa diselesaikan dengan undang-undang ITE. Tetapi bagaimana ketika pencurian data dilakukan lintas negara? Oke, jadi memang itu dan
dan apa, upaya Vishum itu tetap, eee, dari 2024 sampai 2025 ini kami mencoba merumuskan, kurikulum yang mampu menjawab seperti hal-hal seperti itu. Bagaimana, kejahatan berbasis teknologi, kemudian bagaimana apa, pengembangan-pengembangan, hukum dalam rangka menyikapi kondisi, yang less border ini. Kita kalau berkomunikasi dengan orang di luar negeri ya sudah, kemudian ketika, via via handphone bisa, mmm, kemudian tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana ketika ada kejahatan lewat handphone itu, dan itu sifatnya lintas batas. Tentunya ini adalah hal-hal yang perlu dimaksimalkan, perlu dipelajari lebih jauh dan itu dan apa, Viskum sudah berkembang ke arah situ. Kami mengembangkan hukum dan teknologi untuk teman-teman di hukum, kalau teman-teman di administrasi negara, itu kami, berusaha untuk memberikan, memberikan pendidikan ataupun memberikan perkuliahan yang berbasis teknologi juga, bagaimana menyusun kebijakan berbasis teknologi, kemudian bagaimana menganalisis kebijakan berbasis teknologi, tentunya itu adalah upaya-upaya fakultas dalam rangka meningkatkan kompetensi teman-teman supaya bisa bersaing secara global. Mungkin, contohnya itu seperti apa? Mungkin di sana, teman-teman di sana juga belum tahu itu apa contohnya gitu. Oke, kalau teman-teman, ini saya mau tawarin nih, kalau teman-teman penasaran, silahkan gabung ke UTS, itu yang pertama tuh. Tetapi saya harus jawab juga nih pertanyaan Mbak Mima nih. Eee seperti halnya, bagaimana kalau di mata kuliah yang sementara dikembangkan adalah bagaimana, mata kuliah, eee, hukum cyber dan lain-lain, dan bagaimana, eee, kejahatan lintas batas dan mampu diselesaikan secara, eee, secara secara apa, secara hukum, dan ini menjadi penting buat teman-teman, ke depan. Karena kita tidak bisa pungkiri nih, tadi yang saya sampaikan bahwa kita nih sekarang sangat borderless, kita bisa ngakses apapun. Betul. Itu dan perkembangan itu harus dibarengi dengan peningkatan keilmuan juga, kemudian bagaimana dan, harus bisa direalisasikan ke dalam kebijakan-kebijakan. Dan disinilah peran teman-teman mahasiswa AN, teman-teman mahasiswa hukum, dalam, menjadi pembelajar yang baik, mempelajari secara luas keilmuannya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya ke dalam dunia apa, dalam lingkup lokal bahkan nasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit, apa sih, bagaimana AN di Universitas Teknologi Iya, karena Surabaya? memang dari tadi ini kan Oke. bicara hukum ya. Betul, Jadi betul. kan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora itu kan Betul. tidak hanya ada prodi hukum, Betul, tapi betul. juga ada ilmu administrasi negara. Sehingga Betul. kemudian Oke, kita oke. juga mau ini sih, mau Pengen tahu ya pengen gitu. tahu. Oke, saya harus sampaikan juga ya, dan saya, melihat bahwa peran administrasi negara di era teknologi ini sangat sangat penting ya, sangat sangat ini, semua berbasis teknologi. Teman-teman di menjadi administrator tanpa memanfaatkan teknologi itu teman-teman akan ketinggalan. Betul. Kita ada e-governance, kemudian, mata kuliah-mata kuliah berdasarkan teknologi, berasaskan teknologi, bagaimana riset yang bagus, dengan memaksimalkan teknologi. Itu yang coba dimaksimalkan oleh teman-teman, dosen di AN, dan jangan saya mau bilang jangan ragu lagi nih, karena teman-teman dosen AN itu sudah, secara kapasitas sudah mampu untuk, memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa bagaimana penggunaan teknologi dalam penyusunan kebijakan, dalam evaluasi kebijakan, kemudian dalam riset-riset yang berkaitan dengan kebijakan. Mungkin mungkin itu ya secara garis besar. Saya harus sampaikan nih, kalau kalau saya nih basisnya adalah, basic ilmuwan hukum, jadi nanti akan detail nih teman-teman AN deh. Nanti masih ada kan, apa, podcast selanjutnya ya?
Masih ada. Ini Oke. masih perdana Pak Dekan. Oke. Pertama kali. Iya. Menarik. Jadi kalau kita bicara soal prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ini tentu menarik ya karena di prodi hukum sendiri kita memiliki hukum dan teknologi, Betul. kemudian di prodi ilmu administrasi negara kita memiliki Digital government. iya, digital governance. Dan ini merupakan salah satu terobosan kalau menurut saya ya, karena memang jarang sekali prodi-prodi yang memang berbasis teknologi di zaman sekarang seperti itu. Oke, jadi tadi ngomongin soal itu prodi memang itu yang kami akan coba tonjolkan dan itu yang menjadi penciri dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora nih di Universitas Teknologi. Namanya juga Universitas Teknologi ya kita harus melek teknologi nih, bukan hanya mahasiswanya, betul, tapi Pak. dosennya juga. Itu yang kami coba terus kembangkan. Kemudian ini kan podcast perdana ya? Iya. Rencananya gimana nih? Saya mau dengar podcastnya nih. Apa rencana podcastnya nih? Jangan sampai nanti setelah ini udah nggak lanjut nih, gimana nih? Ya, tetap lanjut kok Bapak. Tetap lanjut. Oke. Jadi di episode selanjutnya mungkin kami akan mendatangkan ini kan podcast Iya. perdana Pak Dekan. Oke. Mungkin di podcast selanjutnya nanti kita akan mendatangkan dosen AE, dosen hukum untuk Oke. bagaimana kemudian memberikan tanggapan gitu bagaimana prodi hukum dan juga administrasi negara ini menjadi Menjadi prodi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. mungkin Siap, juga siap. nanti kita akan mengundang teman-teman AE Iya. yang lainnya supaya Oke. bisa memberikan suara gimana sih kuliahnya di UTS. Ya, di Oke. Sesuai dengan namanya ya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Oh ya, saya mau saran juga nih kalau teman-teman masih ini, semoga kita bisa hadirkan praktisi-praktisi. boleh Itu Bapak. penting tuh, itu penting buat teman-teman mahasiswa bagaimana praktisi, karena teman-teman ke depan tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman akan jadi praktisi nih supaya kenal dunia industri ke depan itu tidak bisa tidak bisa ditutupi tuh. Teman-teman harus berkolaborasi, teman-teman harus punya kemampuan untuk tetap menjaring Betul. komunikasi dengan Betul. pihak-pihak industri. Mungkin biar suasananya agak mencair, mungkin kita saling kolaborasi lagi. Oh, ya, salam kolaborasi. Oke. Kolaborasi. Biar teman-teman juga nggak bosen gitu. Oke. Masih kan Bapak? Masih dong. Ibu? Masih. Bisa kita mulai? Oke. Oke. Lihat ke kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Salam kolaborasi. Menarik. Luar biasa sekali ya. Setelah Ini di tengah-tengah kita salam kolaborasi atau sudah penutup nih? loh, ini apa ya sebagai pembuka saja Pak Dekan. Jadi dari tadi kan Oke. kita sudah bincang-bincang nih bagaimana kemudian prodi hukum dan juga prodi administrasi negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta juga Pak Dekan banyak memberikan penjelasan gitu dari dua prodi tersebut gitu. Jadi untuk podcast perdana ini Mungkin sampai di sini dulu. Oke. Terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah memberikan waktu gitu Oke. untuk datang di podcast kami. Oke. Semoga podcast ini nantinya bisa berjalan. Oke. Bagaimana mestinya. Oke. Sebelum ditutup nih saya boleh nggak saya ngasih tanggapan lagi soal podcast ini, boleh? Boleh, silakan Pak Dekan, silakan. Yang pertama, tentunya kami dari Fakultas Ilmu Sosial Humaniora sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kegiatan ini diinisiasi Laboratorium Sosial Humaniora melibatkan teman dosen dan mahasiswa, tentunya ini kolaborasi yang epik ya. Kolaborasi yang mampu memberikan gambaran bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi universitas kepada masyarakat. Tentunya pesan kami adalah teman-teman mahasiswa dalam rangka menjalankan podcast ini tetap pada ruhnya untuk mendidik. Itu yang pertama, mendidik. Yang kedua, tetap kritis. Dan yang ketiga adalah bagaimana teman-teman tetap mempromosikan Universitas Teknologi Surabaya ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang Universitas Teknologi Surabaya ini mungkin sudah lama tetapi masih jarang kedengaran nih.
Mulai dari sinilah teman-teman saya mau dukung full nih 100% nih teman-teman untuk Siap. berkegiatan. Gitu Siap, ya? Pak Dekan. Oke. Oke, terima kasih Pak Dekan telah Siap. meluangkan waktu untuk datang di podcast perdana di podcast kolaborasi. Mungkin saya selaku co-host ya. Tadi sudah salam Iya, kolaborasi ya. Alhamdulillah. Jadi di podcast perdana ini untuk kalian yang mau join di Universitas Teknologi Surabaya bisa banget nih kepoin IG kita, mungkin nanti biar di tag di bawah. Oke. Mas yang terakhir ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan Ya itu penting banget. aktifkan lonceng notifikasinya. Oke.